Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sehat semua ya? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, masuk semua. Oke. Sekarang kita pelajaran IPAS materi pencemaran lingkungan. Silakan LKS-nya dibuka. Ini bab 4, 98. Sebelumnya apakah sudah tahu pencemaran lingkungan itu apa? Silakan dibaca 5 menit. Sampai 100. Oke, sudah. Silakan diperhatikan di depan. Nah, kita sekarang membahas pencemaran lingkungan. Nah, tujuan kita apa sih untuk belajar ini? Yang pertama, itu mengerti artinya pencemaran lingkungan itu apa. Nah, yang kedua, itu tahu jenis-jenis pencemaran lingkungan itu apa saja. Tadi apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Ya. Dan yang ketiga bisa menyebutkan penyebab terjadinya pencemaran itu seperti apa. Nah, kemudian pencemaran lingkungan itu apa sih? Ya. Nah, ya, jadi pencemaran lingkungan itu masuknya polutan ke dalam lingkungan sehingga menyebabkan kualitas lingkungan itu menurun dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kayak lingkungan-lingkungan kotor itu adalah pencemaran lingkungan. Kemudian pencemaran lingkungan tadi dibagi menjadi berapa? Yang pertama, udara, air. Nah, ini adalah contoh pencemaran udara. Penyebabnya apa? Asap kendaraan yang menjadi polusi dan asap pabrik. Kemudian selanjutnya apa? Pencemaran air. Nah, pencemaran air ini adalah contohnya limbah rumah tangga, limbah industri, dan sampah plastik yang dibuang sembarangan ke sungai. Nah, jadi kita tidak boleh membuang sembarangan di sungai. Limbah itu sampahnya hasil produksi di industri atau pabrik. Jadi itu harus dikelola sendiri, jadi tidak boleh dibuang sembarangan ke sungai. Kemudian ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini ada penyebabnya apa? Sampah anorganik. Sampah anorganik itu seperti apa? Sampah plastik, kaca, ya. Pestisida. Pestisida ini apa? Zat kimia yang biasanya kalau di sawah itu agar mengurangi hama tikus. Nah, itu. Tapi kalau ya yang biasanya disemprot. Nah, tapi kalau kebanyakan pestisida ini nanti akan merusak tanah. Dan bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimia ini bisa jadi dari limbah-limbah pabrik. Nah, ini ada penyebab pencemaran. Yang pertama ada aktivitas industri yang menghasilkan limbah. Nah, ini kalau limbahnya dibuang sembarangan itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian ada kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas. Nah, itu menyebabkan apa? Polusi. Makanya sekarang kan banyak diciptakan sepeda listrik agar mengurangi polusi, ya. Betul sekali. Kemudian penggunaan pestisida dan bahan kimia yang berlebihan. Nah, penggunaan pestisida dan bahan kimia yang berlebihan ini dapat menimbulkan penyebabnya pencemaran.
Kemudian pembuangan sampah sembarangan. Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Ya. Anak pintar harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian ada kebiasaan manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, upaya pencegahan agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan itu apa? Melakukan daur ulang dengan prinsip 3R. Tadi 3R apa yang ada di buku? Ada enggak? Reduce, reuse, dan recycle. Nah, ini ada yang di halaman 100. Reduce itu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, yaitu mengurangi jumlah sampah. Kalau reuse itu menggunakan kembali sampah. Dan kemudian yang ketiga ada recycle. Recycle itu mendaur ulang bahan bekas menjadi barang baru. Nah, kemudian ada menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan. Kemudian mengolah limbah rumah tangga dan industri. Jadi tidak dibuang sembarangan di tempat umum. Jadi diolah sendiri. Kemudian menggunakan transportasi ramah lingkungan seperti apa? Kendaraan listrik, ya. Dan membuang sampah pada tempatnya. Sudah. Apakah ada yang tidak paham atau mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Reduce, tulisannya reduce. Ditulis itu di situ, di LKS-nya ditambahi. Yang di bagian mengurangi, reduce atau mengurangi. Yang di halaman 100. Yang mengurangi, ada mana kata mengurangi? Nah, itu adalah reduce. Ya, reduce, tulisannya reduce. Ya. Reduce itu mengurangi. Reduce. Sudah, apakah ada yang ditanyakan? Nah, sekarang silakan berhitung 1 sampai 5. Dari sana. Dan silakan berkumpul sesuai dengan angkanya. 1 sama 1, 2, 3, 4, 5. Aku pintar memilah sampah. Nah, di sini nanti setiap kelompok mendapatkan seperti ini. Nanti silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya dan memilah kata-kata yang ada di sini masuk ke dalam reduce, reuse atau recycle. Apakah dipahami? Silakan setiap kelompok perwakilan 1 untuk mengambil ke depan. Sekarang waktunya istirahat, nanti dilanjutkan setelah istirahat sholat. Silakan disimpan sama kelompoknya, jangan sampai ada yang hilang. Ayo silakan dikerjakan. Nah, ayo, dari pembelajaran hari ini, apa yang didapatkan? Kesimpulannya pembelajaran tadi apa? Pencemaran lingkungan? Ya, kita harus mengurangi polusi agar tidak menjadikan pencemaran. Ya. Kira-kira di sekitar kalian apa? Biasanya pencemaran lingkungan di lingkungan kalian? Membuang sampah, ya. Nah, maka dari itu
Ya, maka dari itu kita harus mengurangi hal-hal tersebut agar tidak menjadi tercemar lingkungan. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.